Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata masuk fi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'al huda wa dalal khair. Ibtigha amradatillahi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala, amma ba'du. Kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tartibin Nusus. Kitab yang menerangkan untuk membersihkan jiwa-jiwa, akhlak-akhlak hati yang penuh dengan nafsu. Karya ini diperkasai oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang mana lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana memiliki karya yang juga terkenal, yaitu seperti Al-Hikam Al-Athaiyah dan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumi fid dharain, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hada kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nuhus, ta'lif Syekh Al-Imam Al-Jami' baina ilmi syariah wal haqiqah Tajuddin Abil Abbas Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa askanahu bi hubbat jannatihi wa afadha alaina wa ala muslimin min barakatihi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa sahabatihi, amin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan berkah untuk kita dan semua orang-orang muslimin muslimat. At-taubah. Taubat. Ayyuhal abd, utlubit taubah minallahi fi kulli waqt. Fa inna Allah ta'ala qad nadabaka ilaiha. Fa qala ta'ala wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Yang pertama, bab taubat kepada Allah. Taubat ini maknanya kembali kepada Allah, yang mana kita semua telah lama mengikuti ajakan hawa nafsu dan syahwat-syahwat. Bahkan musannif meminta kepada kita, mari kita meminta taubat dari Allah di setiap saat. Karena Allah sendiri pun telah memerintahkannya, yang artinya, wahai orang-orang manusia, kembali kalian semua kepada Allah. Kalau kau kembali kepadaku, kau pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena Allah sangat mencintai orang yang suka kembali atau bertobat kepada Allah, dan suka kepada orang yang selalu ingin membersihkan dirinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Aku sangat berhati-hati pada hatiku sendiri, maka aku membaca istighfar 70 kali kepada Allah. Istighfar ini maknanya aku minta ampun, sedangkan Rasulullah SAW itu tidak memiliki dosa.
Tetapi hal ini menandakan kewajiban kita semua telah diperintahkan dari Allah untuk kita segera kita melakukan taubat kepada Allah di setiap saat, karena Allah akan membalas dan mencintai orang yang bertaubat. Fa in aradta taubah fayanbaghi laka alla takhluwa min at-tafakkur tula umrika. Ketika kau sudah memiliki keinginan untuk bertobat, maka sebaiknya kalian jangan sampai pikiran kalian kosong. Tidak ada pikiran ingin bertobat selama hidup. Fatafakkar fi ma sana'ta fi naharika. Lakukanlah, berpikir dengan apa yang telah kau perbuat di waktu siang hari. Fa in wajadta ta'atan fashkurillaha 'alaiha. Fa in wajadta ma'siyatan fawabbih nafsaka 'ala dzalik. Wastaghfirillaha wa tub ilaih. Ketika kau telah menemukan kalau ada yang kau lakukan di siang hari sebuah ketaatan, maka syukurlah kepada Allah. Dan ketika kau menemukan kemaksiatan, maka hinakanlah diri kalian dan mintalah ampun, lalu bertobatlah kepadanya. Fa innahu la majlisa ma'allah anfa'u laka min majlisi tawabbuhin fihi nafsak. Karena sebaik-baik kita duduk bersama Allah, yang artinya kita merasakan kita benar-benar bersama Allah, tidak ada dan tidak ada lain tempat dan waktu paling baik seperti kita tempat menyalahkan dan menghinakan diri kita sendiri. Wala tawabbiha wa anta dhahikun farhun. Jangan sampai ketika kau menghinakan nafsumu ini setelah melakukan kesalahan, sedangkan kalian ada rasa senang dan bangga setelah apa yang telah dilakukan nafsu tadi. Bal wabbiha wa anta mujid sadiq mudhirun dan abusa hazinun lil qalbi munkasirun dhalil. Tetapi hinakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan penuh rasa tidak suka dan penuh dengan penyesalan, dengan hati yang paling dalam, sehingga hati merasa sakit. Memang benar-benar yang telah dilakukan nafsu itu tadi ialah kesalahan besar. Fa in fa'alta dzalik abdalakallahu bil husni farhan wa bidzulli izzan wa bidzulmati nura wa bil hijabi kashfan. Ketika kau telah melakukan hal yang tadi, nanti Allah akan menggantikan kalian dari rasa sedih tadi dengan rasa yang bangga, semangat, dari rasa hina menjadi rasa bahagia, menjadi rasa lebih mulia, dengan kegelapan tadi diganti menjadi sebuah cahaya, dan dari sebuah penutup menjadi pembuka hati. Wa ani Syekh Makinuddin Al-Asmar rahimahullah ta'ala wa kana minas sab'atil abdal. Diceritakan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar yang mana beliau termasuk golongan dari 7 wali abdal. Qala kuntu fi ibtida'i amri ukhayyitu wa tawaqqatu min dhalik. Dulu semasa aku hidup, lama sekali aku memulai hidupku dengan mencari makan dengan cara menjahit. Wa kuntu a'uddu kalami bin nahar. Dan sejak dulu aku terus menghitung berapa kali ucapanku yang keluar di siang hari. Fa idza ja'al masa hasabtu nafsi fa ajidu kalami qalilan. Ketika sudah masuk sore, masuk malam atau petang, aku akan menghitung berapa ucapanku yang telah keluar tadi. Ternyata ucapanku di siang hari masih kuhitung sedikit. Fama wajadtu fihi min khairin hamidtullaha wa syakartuhu alaih.
wa ma wajadtuhu fihi min ghairi dzalik tubtu ila Allah wastaghfartuhu ila ansara badalan. Dan ketika aku temukan pada ucapanku tadi ialah hal-hal yang baik, maka aku bersyukur dan memuji Tuhanku. Dan ketika aku telah menemukan ucapanku tadi bukan termasuk ucapan yang baik, aku meminta taubat kepada Allah dan minta ampunan. Saya lakukan terus-menerus sehingga aku dipilih menjadi wali abdal. Radhiyallahu anhu, amin. Wa'lam annahu idza kana laka wakilun yuhasibu nafsahu yuhaqqiquha fa anta la tuhasibuhu limuhasabatihi nafsahu fa in kana wakilan ghaira muhaqqiqin li nafsihi fa anta tuhasibuhu wa tuhaqqiquhu wa tubalighu fi muhasabatihi fa ala hadha yanbaghi laka ayakuna amaluka kulluhu lillahi ta'ala wa la tara annaka taf'alu fi'lan Allah ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqiquka. Wa'lam, ingat-ingat pesan dari Mbah Kiai Musonef. Ketika kau memiliki seorang wakil teman, ialah wakil kalian di suatu pekerjaan kalian. Dia memiliki sifat yang baik, suka menghisap dirinya sendiri. Lalu dan dia benar-benar menghisap dirinya sendiri, menghitung pekerjaannya betul-betul, sehingga kau sebagai bosnya tak perlu menghitung lagi, sebab dia sudah menghitung secara penuh dan perinci dan hati-hati. Tetapi ketika kau memiliki wakil yang gak suka menghitung apa yang telah dilakukan, tidak hati-hati, tidak teliti, maka kau sebagai bosnya, kau akan kembali mengecek, lalu menghitung, lalu mendetail, lalu mengkoreksi lagi. Bahkan kau lebih teliti daripada wakilmu. Dari kesimpulan bayangan ini, wajib untuk kita, jika kita melakukan amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari, jadikan amalan itu ikhlas hanya untuk Allah. Jangan sampai engkau melihat kau melakukan pekerjaannya tadi dan Allah tidak pernah menghisapnya atau Allah tidak pernah menghitungnya kembali. Jangan sampai seperti itu. Artinya, walaupun kita sering melakukan muhasabah dengan diri sendiri setiap hari, maka tetaplah seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita akan menghisap kita. Karena itu ialah haknya Allah untuk menghisap, untuk menerima atau menolak atau membatalkan pekerjaan kita. Tugas kita ialah bekerja di dunia ini dengan sebaik-baiknya sebagai hamba. Jangan sampai kita melihat kita ini juga memiliki kawasan untuk bisa menilai dan bisa memberikan nilai kepada kita, sehingga kita bisa dianggap pantas atau tidak. Karena kita di sini sebagai wakil, bukan pemilik seutuhnya. Maka nasihat dari Kiai Musonef ini harus diingat-ingat betul. Ketika kau berada di dunia, kita semua harus ingat kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya dan akan mempertanyai satu-satu dengan pertanggungjawaban. Dan beliau memiliki hak untuk menerima atau menolak. Karena ini semua hanya milik Allah. Sedangkan kita sebagai wakil, walaupun kita telah berhati-hati, telah bersungguh-sungguh menghitung, mengerjakan amalan, walaupun kita sudah berhati-hati, kita juga tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri,
Karena kita semua hanya wakil, kita semua hanya ditugaskan, bukan memiliki. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.